Oke, selamat malam semuanya dan selamat malam Pak Mangku. Kami dari kelompok satu yang di mana hari ini kami akan mempresentasikan proyek yang akan kami buat yaitu proyek ID. Nah, berikut adalah daftar-daftar nama kelompok anggota kelompok kami yaitu ada Leslie Febrian, Cahya Kelvin, Sandy Alvero, Hind Vito, Dini Sarimrati, Carlos Pinsan, dan saya sendiri Hanita. Untuk mengenai lebih lengkap dari proyek kami akan dijelaskan oleh Leslie Febrian. Perkenalkan, nama saya Leslie Febrian, NPM 2131125. Saya akan menjelaskan tentang proyek kita yaitu Back ID, yaitu aplikasi kasir yang berbasis web untuk mempermudah owner dalam melayani pembayaran dari customer. Website ini ditujukan terhadap UMKM ataupun usaha yang masih menggunakan cara konvensional dalam melakukan pelayanan dan transaksi. Oleh karena itu, selain aplikasi ini dapat membantu owner lebih cepat dalam melayani pembayaran, aplikasi ini juga akan membantu dalam pembuatan pelaporan keuangan dari hasil transaksi yang terjadi pada UMKM tersebut. Oke, perkenalkan nama saya Sandy Alverodion dengan NPM 2131080 dan saya akan menjelaskan entity relationship diagram dari sistem kami yang namanya Back ID. Nah, berikut adalah rancangan ERD sistem kami. Untuk gambar lebih jelasnya, mari kita masuk ke bagian Word-nya saja. Oke, baik. Entity relationship diagram. Di sini kami menggunakan metode min max ratio. Untuk entity-nya ada sekitar 5 entity yang terdiri dari 2 strong entity dan 3 weak entity. Di sini untuk strong entity yang pertama ada employee dan atributnya memiliki ID employee dan nama kasir atau nama employee-nya. Lalu untuk strong entity yang kedua ada customer ya dengan mempunyai atribut ID customer, name dan phone. Lalu ada weak entity product mempunyai atribut product name, price, stock and ID product. Lalu ada weak entity transaction yaitu mempunyai atribut ID transaction, product name, quantity, total price dan transaction date serta payment method. Lalu untuk weak entity yang terakhir ada card yaitu ada ID card, ada price, ada product name, ya itu. Di sini kami menggunakan metode min max ratio yang seperti saya jelaskan di awal tadi. Untuk employee di sini mempunyai relasi dengan card yaitu memanage ataupun mengatur. Berarti si kasir ini mempunyai relasi untuk mengatur keranjang belanjaan. Mempunyai relasi one to many. Lalu employee juga mempunyai relasi dengan produk yaitu memanage produk, mempunyai relasi many to one. Lalu employee juga mempunyai relasi ke transaction yaitu mengatur transaksi dengan relasi one to many. Lalu di sini customer mempunyai relasi dengan transaction yaitu perform atau melakukan sebuah transaksi dengan relasi many to one. Lalu yang terakhir di sini employee mempunyai relasi dengan customer yaitu serve ataupun melayani pelanggan ataupun customer, mempunyai relasi one to many. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Charles Insam Pratama, NPM 2131075. Di sini saya akan menjelaskan tabel desain dari database kami. Yang pertama di sini ada tabel employee. Tabel employee ini ada ID employee sebagai primary key dengan tipe data integer, employee code dengan tipe data integer, password dengan tabel dengan tipe data varchar, nama varchar, dan role yang berisikan admin, kasir, dan cook. Untuk selanjutnya ada di card. Di card ini ada ID card sebagai primary key dan tipe data integer. Lalu ID produk ini sebagai foreign key dan tipe datanya integer. Ada product name dengan tipe data varchar, price dengan tipe data integer, image dengan tipe data varchar, dan amount
dengan tipe data integer. Ada tabel customer. Di sini ID customer sebagai primary key dan nama varchar dan font varchar. Untuk di tabel produk ada ID produk sebagai primary key, product name varchar dan price integer, lalu image ada varchar dan stock integer. Untuk di tabel transaction ada ID transaction sebagai primary key, lalu ID employee sebagai foreign key dan ID customer sebagai foreign key, dan total integer, payment method, varchar, transaction time, date time. Lalu di sini ada detail transaction, ID detail transaction sebagai primary key, ID transaction sebagai foreign key, ID produk sebagai foreign key, dan quantity integer. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan struktur coding aplikasi kami yang bernama BackID. Jadi BackID ini sudah menggunakan framework Code Igniter versi 4, dan yang seperti bisa dilihat di sini ini adalah struktur folder pada umumnya yang digunakan di Code Igniter 4, yaitu ada app, public, test, vendor, writable, dan lain-lain sebagainya. Lalu di sini saya menggunakan konfigurasi env yang mana untuk mengatur environment dari aplikasi kami, entah itu production ataupun development. Lalu di sini saya juga menggunakannya untuk melakukan koneksi ke database. Setelah dari env, kita masuk ke bagian folder app. Nah, di folder app ini kami membuat beberapa controller, yaitu ada login, main, stock, dan transaction. Lalu untuk models, di sini kami membuat model card, model customer, model detail transaction, model employee, model product, dan model transaction. Lalu di sini ada views. Untuk viewsnya di sini setiap halaman menggunakan folder yang berbeda-beda. Ada layout di sini, login, main, stock, dan transaction. Untuk folder layout, dia menyimpan sebuah template dari aplikasi kami, yang mana di sini template ini kami gunakan untuk menyimpan header dan bagian footer dari aplikasi kami. Lalu lanjut pada bagian public. Di sini saya menyimpan aset, dan di dalam folder aset terdapat aset lagi yang dimana untuk menyimpan icon dan image. Lalu ada CSS, ada data handler, ada JS, ada logic, dan lain-lain sebagainya. Karena aplikasi yang kami buat menggunakan request Ajax, maka di sini saya membuat folder data handler, dan di dalamnya terdapat beberapa file JavaScript seperti ada data handler, ada login handler, ada stock handler, dan table handler. Nah, file-file ini saya gunakan untuk mengatur ataupun menghandle data-data yang akan dikirimkan ke controller. Di dalam file-file JavaScript ini terdapat beberapa fungsi seperti add card, ada decrease amount, ada untuk memanggil library Solfire ataupun Sweet Alert, lalu ada increase amount, dan lain-lain sebagainya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan request Ajax untuk menampilkan produk di halaman utamanya. Berikut adalah codingan halaman utamanya, yaitu berikut adalah codingan halaman utamanya. Ketika halaman utama ini dibuka, maka dia akan melakukan load product, load card, dan load total. Load product di sini berarti dia menjalankan fungsi load product. Oke, di dalam load product ini terdapat sebuah request Ajax dengan metodenya get, dan URL-nya itu load product. Berarti di sini request-nya adalah load product. Maka ketika masuk di routes dan di sini adalah request-nya load product, maka dia akan diarahkan ke kelas main dengan metode fetch. Kelas main dengan metode fetch. Fetch di sini yaitu mengambil seluruh data yang ada di dalam model produk atau ada di dalam table produk. Setelah data yang didapatkan, maka akan dikembalikan ke sini. Dan di sini adalah codingan untuk menampilkan produk-produk yang ada di table produk. Untuk load card dan load total, fungsi yang digunakan hampir sama dengan load product, yaitu mengirimkan request Ajax ke controllers, lalu data-data yang didapatkan akan dikembalikan lagi sebagai response.
dan akan ditampilkan di halaman utamanya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Baiklah, di sini adalah demo daripada aplikasi Back ID. Jadi pertama kita masukkan dulu username-nya, setelah itu kita masukkan password, dan setelah siap kita klik login. Dan berikut adalah tampilan daripada order menu. Jadi di sebelah kiri kita bisa lihat di dashboardnya ini ada menu home, ada menu transaction, stock, dan juga logout. Jadi untuk menu home ini kita bisa search nama menu yang akan kita pesan. Misalnya kita pesan mau roti ini, kita bisa klik aja, terus kita klik rotinya. Dan di sini kita bisa menambah berapa yang akan kita beli. Misalnya kita bisa nambah 2, 3 atau lain sebagainya. Setelah itu kita klik proses. Setelah kita klik proses, kita isi untuk nama customer dan juga ponnya. Setelah kita isi, kita klik next. Dan selanjutnya kita menentukan metode pembayaran yang akan kita pilih. Jadi di sini ada dua, ada cash juga ada online payment. Kita pilih cash saja. Setelah kita klik cash, maka akan muncul proses successful. Kemudian untuk menu transaction, di sini mencatat transaksi yang pernah dilakukan dalam toko roti ini. Di sini ada button print report. Kita klik saja apabila teman-teman ingin mengeprint transaksi yang pernah dilakukan di toko tersebut. Jika tidak jadi, kita klik batal. Selanjutnya ada menu stock. Di sini kita bisa menambah menu baru. Misalnya kita mau nambah menu baru, maka kita klik button add new product. Di sini kita isi nama, kemudian harga dari produk tersebut dan jumlah yang tersedia. Dan di sini juga kita bisa menambahkan gambar untuk produk tersebut. Setelah data siap diisi, kita klik submit. Dan yang terakhir adalah menu logout. Jadi untuk menu logout ini kita klik saja dan kita sudah keluar daripada aplikasi tersebut.